sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Adli, Muhammad Saifuddin, Hadir, Bu. Rahmat, Fahmi. Kemana dia? Sakit. Berapa kali dia udah nggak hadir? Udah ada 5 kali. 5 hari. Sakit apa? Belum jenguk, Bu. Pulang sekolah dijenguk ya kawannya. Ya, Bu. Udah siap belajar? Siap. Yang nggak diperlukan disingkirkan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sikap patuh dan hormat. Ada yang tahu tentang sikap patuh dan hormat? Tahu. Tahu? Enggak. Kok nggak semangat sih? Semangat dong. Semangat. Ada yang tahu sikap patuh dan hormat? Belum tahu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang sikap patuh dan hormat. Jadi dengarkan Ibu menjelaskan nanti ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, sikap hormat dan patuh merupakan sikap yang sangat baik ditunjukkan kepada orang tua, orang lain, dan guru terutama. Jadi sikap hormat itu berarti menghargai, taklim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sikap yang memang harus dilakukan. Berbakti pada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa surah ayat Al-Quran, di antaranya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Contoh perilaku hormat dan patuh. Perilaku hormat dan patuh misalnya kepada orang tua, orang lain, dan guru. Contoh kepada orang lain ya, sangat baik dilakukan oleh seseorang muslim. Oleh karena itu, perilaku hormat dan patuh ini harus diterapkan kepada siapa saja. Jadi ada beberapa contoh untuk hormat dan patuh kepada orang lain. Yang pertama, orang lain atau orang tua, guru, sesama muslim, keadaan apapun kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Membantu orang tua sesuai kemampuan,
mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah SWT. Itu termasuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selain kita harus patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Karena guru merupakan pengganti orang tua. Karena guru telah memberikan ilmu kepada siswa dengan tulus dan ikhlas, dengan memuliakan dan tidak menghina guru, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Seperti ini ya, perhatikan gurunya. Jadi bertanya pada guru apabila ada sesuatu yang belum mengerti dengan sikap yang sopan, menggunakan cara bahasa yang baik kepada guru saat berbicara, dan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika belajar. Jadi hormat dan patuh pada guru itu banyak ya. Jadi kalian harus menerapkan hormat dan patuh ke siapa saja, orang tua, guru, dan ibu akan memberikan contoh lagi, misalnya kepada hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Anggota keluarga seperti menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak untuk berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat terhadap anggota keluarga. Mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT, membantu anggota keluarga yang kesulitan, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan anggota keluarga, menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua termasuk guru sangatlah ditekankan dalam Islam. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim yang baik tentu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan kita untuk mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang baik. Ada satu dalil yang menjelaskan tentang pentingnya hormat kepada orang tua, yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Dalam hadis juga ada mengatakan bahwa sikap hormat dan patuh itu adalah
hal yang baik. Hadis yaitu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah seseorang memelihara hubungan baik dengan orang tuanya. HM Muslim. Anak yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, harus hormat. Apalagi seorang anak akan melakukan atau menginginkan sesuatu, misalnya mencari ilmu, mencari pelajaran, dan lain-lain. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dalam hadis lain juga ada yang mengatakan seperti ini. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Jadi sikap hormat dan patuh ini adalah sikap yang sangat baik jika kita terapkan. Apalagi jika kita sangat menghormati dan menghargai patuh kepada orang tua. Itu sangat baik. Baik, sekarang Ibu mau 2 orang maju ke depan ya, menceritakan tentang pengalamannya mengenai sikap hormat dan patuh. Patuh terhadap orang tua atau patuh terhadap guru, coba. Adli, coba maju, ceritakan tentang pengalamannya bersikap patuh dan hormat. Yang baik dong, duduk bagus. Pengalaman saya di kehidupan sehari-hari dalam sikap patuh dan hormat dan patuh adalah sebelum bersekolah saya berpamitan dan bersalaman dengan orang tua. Bersalaman dengan orang tua. Ya, baik ya. Baik. Bagus nih untuk dicontohkan. Yang lainnya gitu enggak kalau berangkat ke sekolah? Ya, Bu. Selalu berpamitan dan bersalaman enggak? Sekarang coba Muhammad Saifuddin maju. Ceritakan tentang pengalamannya sikap patuh dan hormat. Maju sini. Jadi sikap patuh dan hormat saya terhadap sesama terhadap guru adalah menyapanya kalau bertemu dan jangan lupa bersalaman dengannya. Itu saja, Bu. Ya, baik. Duduk, Bu. Silakan duduk. Bagus ya. Jadi sikap hormat dan patuh itu bisa kita lakukan. Izin toilet. Iya, silakan. Jadi sikap dan patuh itu memang harus kita lakukan, kita terapkan di sehari-hari. Karena Kehidupan sehari-hari, Bu. ya, jadi
bersikap patuh terhadap orang tua itu baik. Jadi sebelum kita pergi kemanapun, berangkat sekolah, kita harus berpamitan dan mengucapkan salam, bersalaman. Dan kepada guru kita juga harus menyapanya, jangan sombong ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya tentang contoh sikap, sebutkan contoh sikap patuh dan hormat dalam kehidupan sehari-hari. Coba Rahmat, ayo. Jika bertemu orang yang lebih tua di jalan, ucapkan salam dan mencium tangan. Menghormat guru jika bertemu, mencium tangannya. Mematuhi perintah orang tua jika disuruh membantu membersihkan rumah atau belanja ke warung. Pamitan dan bersalam kepada orang tua jika hendak pergi keluar rumah. Bagus ya, kasih hapus dulu dong. Untuk pembelajaran kita di minggu yang akan datang, Ibu mau kalian belajar di rumah ya. Ya, Bu. Belajar yang rajin. Ayo. Jadi kalau pas Ibu tanya, kalian bisa jawab. Jangan kayak tadi nggak bisa jawab, Ya, Bu. ya. Jadi pembelajaran kita di minggu depan yaitu sikap sabar. Jadi kita harus belajar tentang sikap sabar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan semangat terus buat belajar ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam